Shalom saudaraku yang terkasih, bagaimana kabarnya? Saya berdoa semua kita baik, sehat, dalam pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Kita sanggup, kita kuat menghadapi hari-hari di depan kita, tantangan yang mungkin terjadi dalam hidup kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan supranatural, yang memberikan kepada kita kuasa supranatural. Roh Kudus yang menghiburkan kita, Roh Kudus yang mendampingi kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Percayalah, ada Roh Kudus sumber segala kekuatan, sumber segala pertolongan, sumber segala penghiburan, bahkan Dia sumber segala syafaat kita. Mari kita sembah Dia. Kita undang Roh Kudus hadir, bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Jesus, we love you, Lord. Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Uralala mayana lama shene, uriana lama yana lama. Bekerjalah Roh Kudus bagi setiap kami, lawat kami dimanapun kami ada. Kau memulihkan hidup kami, Kau menjamah memperbaharui hati kami. Lakukan mukjizat-Mu Roh Kudus, lakukan perkara dahsyat terjadi. Nyatakan keajaiban-Mu ya Roh Kudus, nyatakan, kami sembah Engkau. Haleluya. Uralala mayediria basyadalalala bayalala. Roh Kudus yang manis, yang mama lembut. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Engkau memenuhi hidup kami. Kami perlu urapan-Mu Roh Kudus. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Come Holy Spirit, fill us with your anointing, fill us with your power.
We need you Holy Spirit. Kami lapar dan haus akan Engkau. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kehadiran-Mu ya Roh Kudus yang manis. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami, urapi kami Roh Kudus. Terima kasih. Berkati renungan ini Tuhan. Sungguh-sungguh menegur, mengoreksi, membangun, dan menasihati kami. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Perenungan kita hari ini dari Maliaki pasal yang ketiga. Ayat yang ke-18 yang menulis demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, ayat ini merupakan teguran keras Tuhan kepada umatnya yang merasa sia-sia beribadah, yang merasa tidak mendapat berkat untung daripada ibadah. Mereka berkata, buat apa kami beribadah? Sia-sia saja. Kami beribadah, kami hidup sungguh-sungguh, tapi sepertinya kami nggak diberkati. Sepertinya hidup kami tidak sukses. Sepertinya kami tidak kaya, kami tidak populer, kami tidak terkenal, kami tidak berkuasa. Lihat tuh, banyak orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah. Malah mereka lebih sukses, mereka lebih berhasil, mereka lebih beruntung, mereka bahagia, mereka punya banyak hal dalam hidup mereka. Dan Tuhan menegur, karena ada jemaat Tuhan, umat Tuhan yang berkata sia-sia beribadah. Tuhan tegaskan kepada mereka bahwa saatnya mereka akan melihat perbedaan. Tuhan hari-hari ini sedang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Mungkin sekarang Anda melihat fakta kenyataan, orang fasik kok happy-happy aja. Orang fasik kok enak-enak aja. Orang fasik kok sepertinya kaya, sukses. Anak sekolah luar negeri, hidupnya mewah, sultan, crazy rich. Padahal mereka tidak mengenal Tuhan. Sementara kita yang beribadah kepada Tuhan, kita yang mengenal Tuhan kayaknya hidupnya susah banget. Penuh pergumulan, penuh penderitaan. Tuhan katakan kamu akan melihat perbedaan. Tuhan sedang membuat perbedaan antara kambing dan domba. Tuhan sedang membuat perbedaan antara orang benar dan orang jahat. Tuhan sedang membuat perbedaan antara orang yang takut Tuhan dan orang yang tidak takut Tuhan. Nanti pada waktunya aku akan melihat perbedaan itu. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Maliaki pasal 4 ayat pertama dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, hari perbedaan itu menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara, ada saatnya penghakiman akan dialami orang fasik. Penghakiman akan dialami oleh orang jahat. Penghakiman akan dialami orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Pada saatnya penghakiman itu akan dialami oleh orang yang tidak takut Tuhan. Akan datang hari di mana menyala seperti perapian. Maka mereka akan semua seperti jerami, akan terbakar habis sampai tidak ada sisanya. Maliaki 4 ayat 2 menulis, tetapi kamu yang takut akan namamu, bagi saudara dan saya yang menantikan Tuhan, bagimu akan terbit surya kebenaran. Wow, ada surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya.
Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Hari itu akan datang. Kita akan, saudara, Alkitab katakan terbit surya kebenaran. Ada kesembuhan pada sayapnya. Dan kita akan bersuka cita, bergembira, beria-ria. Seperti anak lembu lepas kandang. Jangan melihat apa yang ada sekarang. Tapi lihat pada harinya nanti. Wait and see. Saudara sekalian, tetaplah hidup takut Tuhan. Tetaplah hidup benar. Tetaplah hidup beribadah kepada Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Walaupun engkau mungkin iri melihat orang yang tidak kenal Tuhan diberkati. Jangan marah. Jangan iri. Pada saatnya Tuhan akan bertindak. Pada saatnya Tuhan akan bekerja bagi mereka dan bagi kita. Dan kita akan melihat perbedaan itu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi saudara-saudaraku yang mungkin susah, yang mungkin menderita, yang mungkin mengalami aniaya, mengalami beban yang berat. Tuhan tolong setiap mereka. Tuhan topang setiap mereka. Tuhan kuatkan setiap mereka. Roh Kudus jangan tinggalkan mereka. Hiburkan mereka, Roh Kudus yang manis, kuatkan mereka. Tolong mereka, Roh Kudus. Mungkin kami saat ini mengalami iri hati, kecewa. Kami ikut Tuhan kok hidup kami biasa-biasa saja. Sementara orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya sukses, bahagia, happy, senang. Kami yang ikut Tuhan kok banyak masalah. Sementara orang fasik yang tidak kenal Tuhan kayaknya enjoy banget hidupnya. Tuhan katakan aku akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetaplah punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu, fokus kepada Tuhan. Saatnya perbedaan itu akan kau lihat. Orang fasik akan dilenyapkan oleh nyala api akan datang. Mereka seperti jerami akan terbakar habis dan tidak ada sisanya. Tapi kita orang yang benar yang takut Tuhan, kita akan bersuka cita. Bagi kita akan terbit surya kebenaran, the sun of righteousness. Haleluya, 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 haleluya. Saudara tetap kuat, tetap sabar. Dalam penantianmu percayalah Tuhan pasti bertindak. Percayalah Tuhan pasti bekerja bagi setiap kita. Tunggu waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang stres, depresi, putus asa, Tuhan berikan semangat yang baru. Berikan jalan keluar, berikan kemenangan ya Bapa. Untuk mereka yang sedang mengalami masalah dalam bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Mereka yang dibuli, yang ditipu Tuhan, yang berusaha dihancurkan oleh saingan mereka, Tuhan pembela kami, Tuhan penolong bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Apapun tantangan kami tidak mau menundukkan kepala kami, tapi kami mau menegakkan kepala kami menghadapi tantangan, karena kami punya Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu, tidak ada satupun yang Kau lewati. Semua kami ditolong pada hari ini. Semua kami melihat mukjizat-Mu, melihat perkara yang ajaib yang Kau lakukan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita bersyukur. Pertolongan Tuhan pasti datang. Pertolongan Tuhan pasti datang. Kelegaan pasti datang. Kesembuhan pasti datang. Perbedaan pasti datang. Tuhan akan buat perbedaan itu akan terjadi, akan datang.
Haleluya, haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. Bekerjalah Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah.